warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ketemu lagi dengan saya. Ini kebetulan ada program yang lalu sebenarnya, kita ulang lagi. Gawah Raseh. Nah, langsung saja sebenarnya ini ada namanya kebutuhan dasar sebenarnya, Bolo. Ada kebutuhan dasar yang namanya air bersih, air minum. Kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Nah, tentu ini harus ada yang mengelola untuk pendistribusiannya agar tercapai semua masyarakat bisa menikmati. Kita tahu pengelola itu diantaranya adalah yang institusi maksudnya, sing dikai kewenangan ini PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum. Kebetulan sekarang Warta Bromo di Gawah Raseh ini mengundang pimpinan-pimpinan PDAM Kabupaten Pasuruan. Nah, kita ingin tahu nih bagaimana pelayanannya, bagaimana servisnya, bagaimana upaya-upaya dalam menyapa pelanggan, bagaimana menyalurkan air bersih dan air minum untuk masyarakat. Di samping saya kebetulan ini ada Pak Direktur sendiri, ya, Pak Yoyo Widyoko, dan mohon maaf mungkin ini Pak Rusdi. Nah, ini mungkin terus di sini ada Pak Andrianto, ya, Pak Andrianto. Nah, ini nanti bapak-bapak ini mencoba memberi pemahaman bersama tentang kinerja, pelayanan dan sebagainya. Baik, Pak Yoyo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Iya. Kalau sehat berarti sampai duduk gini clear wis ya. Pokoknya karena masalah. Iya, Pak. Selama mungkin ini nun sewu, bapak-bapak ke Pak Yoyo dulu ya. Mau napa-napa nggih? Jadi gini, Pak, bisa diceritakan selama jenengan menjabat ini, Pak, sebagai direktur PDAM Kabupaten Pasuruan, tentu yang dihadapi kalau seorang pimpinan baru itu adalah struktur atau pegawai-pegawai di bawahnya, kan gitu. Bagaimana menata, mengelola, sampai ngomong memberi pelayanan. Nah, ini bisa diceritakan sedikit, Pak, kaitan dengan... Iya, terima kasih. Ya, jadi gini, ketika awal saya diterima dari hasil fit and proper test, ya, kondisi PDAM Kabupaten Pasuruan ya seperti yang kita lihat sebelumnya. Kalau kondisi fisiknya, Mas, sampai dengan saat ini bangunannya ya masih seperti itu, kantor PDAM. Itu juga dari bagian sisi pelayanan sebenarnya juga. Tapi kami lebih mengutamakan kepada sisi pelayanan langsungnya, yaitu bagaimana konsumen itu bisa lebih menikmati air bersih secara merata. Tentunya dibutuhkan adanya K3. Oh, K3. Itu dasar pelayanan. K3 itu kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Kontinuitas, oke. Ya. Biasanya kita tahu bersama bahwasanya belum semuanya wilayah pelayanan PDAM yang dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan ini baru melayani di 12 kecamatan. Dari 12 kecamatan pun belum secara keseluruhan itu bisa menikmati akses layanan PDAM. Ya, cuma beberapa bisa yang dilayani. Kita tahu bahwasanya kondisi alam yang ada di Pasuruan itu juga berbeda-beda. Ya, ada yang di wilayah pesisir, ada yang di wilayah pegunungan, juga ada yang wilayah dataran. Nah, ini tentunya juga merupakan bagian dari kita, PR bagi kita semua, bagaimana bisa melayani dengan baik dengan kondisi alam yang seperti itu. Ya. Kemudian dari air baku yang ada, kita tahu bahwasanya air baku di Pasuruan ini sebenarnya juga sama. Tergantung topografi wilayah, berbeda-beda juga. Ada yang mudah air, ya kan? Tapi ada daerah yang sangat kekurangan air. Karena di wilayah
yang ada air itu seperti contoh ini Umbulan. Oke. Ya, Umbulan itu kekayaan alam yang dimiliki Pasuruan sebenarnya. Iya. Tetapi PDAM juga tidak bisa mengakses secara langsung di sana. Sampai dengan saat ini pun pelayanan di wilayah pesisir utara kita itu beli dengan kepada PDAM Surabaya yang notabene sudah ngambil dari Umbulan sejak zaman pemerintahan Belanda. Ya. Itu pun juga kita tergantung melayani pada masyarakat pun tergantung pelayanannya PDAM Surabaya. Seperti itu. Kemudian yang di gunung-gunung, itu tentunya juga harus kita melihat kondisi daripada penataan jaringan. Ya, kemudian peralatan-peralatan yang kita miliki. Karena dengan literatur tanah gunung yang curam, terus sumbernya di atas gunung, itu juga merupakan tantangan khusus, menjadi perlakuan khusus yang harus kita tangani. Kadang-kadang teman-teman harus setiap hari naik melihat. Oh, naik ke puncak gunung. Alhamdulillah. Naik ke puncak gunung, seperti itu, ya. Belum lagi di sana, di sana muncul banyak pengelolaan mandiri. Oh gitu. Iya. Apa menjadi problem tersendiri itu, Pak? Ya iya, ini yang menjadi problem ketika itu sudah diambil, sumber debitnya berkurang. Oh gitu. Otomatis yang disalurkan kepada masyarakat juga akan berkurang. Sehingga kita harus membagi, mengatur sehingga capaian K3-nya itu juga belum bisa tercapai karena masalah seperti itu. Kalau Nun Sewu, Pak. Ya. Kalau Nun Sewu, saya mungkin beralih ke Pak Rusdi. Pak Rusdi, bisa diceritakan Pak posisinya apa gitu Pak? Terus kira-kira peranan jenengan ini membackup tujuan atau ngomong keinginan Pak Direktur itu tadi bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusdi. Saya di bagian hubungan langganan. Terkait dengan PDAM, kami langsung berhubungan dengan pelanggan. Di pelanggan kami saat ini 24.000 sekian yang terbagi dari 24 kecamatan, tapi yang dilayani sementara 12 dengan Tayo tadi. Kami backup pimpinan dalam artian kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh pimpinan. Tentunya sudah ada harapan dimulai tahun 2013 sampai sekarang. Terbukti pelanggan kami awal mulai 20.000 sampai sekarang 24.000. Ya. Sayang di situ ada beberapa pelanggan yang mengalami penutupan. Kalau total kami punya pelanggan itu 29.000. Karena suatu hal, jadi disampaikan Pak Direktur tadi ada kebijakan daerah yang harusnya itu bisa diberikan ke PDAM, ternyata dikelola oleh masyarakat, sehingga benturan pelayanan yang sebetulnya pelanggan itu tidak bisa ditutup karena pelayanan kurang bagus, ternyata diberikan kewenangan semacam IPAM, Mas, sehingga pelanggan kami beralih ke IPAM itu, otomatis mengurangi jatah kami. Kalau emang itu ada regulasi yang mengatur itu, kami kalau boleh meminta, kami ambil lagi pelanggan-pelanggan yang non aktif itu. Dengan harapan kami juga buatan sakit kereng langsung dicabut, diambil buatan sakit. Kami harus punya kritik lagi. Bisa langsung diambil. Sebenarnya itu tidak kadang-kadang gini Pak, pelanggan itu ketika sudah oleh HIPAM dicabut tidak boleh. Loh ya, ngoten. Bisa repan. Tapi le ditagih. Wah, aku ora tau nggawe banyu. Iya, itu salah satu kendala di lapangannya gitu ya. Lah, untuk menghadapi yang seperti Pak Yoyo tadi sebut, bagaimana Pak? Ya, kami punya beberapa trik ya, artinya punya jurus walaupun belum begitu manjur. Tapi minimal kami sudah mendatangi bahwa kami beri gambaran untuk PDAM itu kedepannya ada harapan. Artinya kekuatan kita itu di situ. Contoh HIPAM Mas itu kekuatannya 2 tahun maksimal. Jadi awal berdiri bagus, setelah pelayanan pendidikan itu hancur dalam artian ada perbaikan, mereka tidak bisa memperbaiki karena kekuatan infrastrukturnya rusak atau apa, sehingga dia berakhir lagi kita kemudian lagi.
Dan sulitnya di situ setelah dia beralih ke PDAM, ditagih pun kadang juga semoyo. Oh, alhamdulillah nggih. Pak Grego tadi aku nggak merasa pakai air kok ditagih. Padahal untuk nampak di situ rekeningnya muncul. Beberapa bulan. Gitu. Iya, iya. Itu tetap kami berupaya bagaimana namanya PDAM pelayanan ya. Iya. Sebisa mungkin pelanggan itu kita hargai, kita berikan pemahaman bahwa air itu punya kita bersama. Jadi PDAM jangan dibuat serpan gitu. Oke. Memang Jadi kalau emang butuh PDAM, ayo dibantu juga. Kita memberikan air kepada pelanggan, sebaliknya pelanggan kewajiban membayar. Itu mungkin belum bisa Jadi, 100% oleh pelanggan. saling memberi dan menerima. Ya, Oh. jadi kan intinya kan PDAM itu sebenarnya gak dodolan banyu. Oh, Banyu itu milik Allah. ya Allah. Nggih. Sing PDAM lakukan itu hanya servis saja sebenarnya. Mengelola saja. saja. Kemudian kita kan juga di sisi yang lain, di sini mudah air, di sini yang susah. Kadang-kadang kita mengkomunikasikan untuk mengambil air yang di lokasi yang mudah ini terhadap warga yang di sekitar itu mau kita bisa alirkan ke yang sulit itu. Ini yang masih kurang juga antar masyarakat. Pemerataan itu juga itu seperti itu. Ngomong saja ini kan kepinginnya ayo bareng-bareng. Ayo nikmati. bareng-bareng. Cuman ya kesulitan di lapangan. PDAM itu pertama kali saya beberapa kali mengenai masalah itu termasuk juga kekurangan PDAM dalam melayani. Kadang-kadang kan pelayanan itu kan dibutuhkan dana kan. Nah sekarang kadang-kadang ada pertanyaan, pelayanan dhisik apa tarife dhisik? Ya kan? Ya seperti itu. PDAM kan juga harus mandiri, tidak bisa hanya mengandalkan dana bantuan atau minta kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat. Bagaimana supaya ini bisa dikelola dengan baik, dana dari masyarakat itu harus kita kelola dengan baik. Kalau awalnya itu kita tidak miliki dana terus harus memberikan pelayanan yang servis dulu. Nah, itu kan juga sebenarnya antara telur dan ayam. Harus duluan bingung. mana? Bingung. Ayo. Ayo. Mbuh wis. Makanya juga alhamdulillah dalam masa jabatan saya selama 4 tahun ini saya sudah bisa memberikan kondisi kinerja keuangan yang cukup Oh, lah. yang kemarin dapat top brand itu. Alhamdulillah seperti itu karena top BUMD. Nah, top BUMD-nya 2017. Itu kaitan dengan keuangan dan kinerja. Iya. Nah, ini kita tinggal nanti kita menata ke depan itu untuk meningkatkan kembali, kita gunakan karena dana sudah ada juga, sehingga apa-apa yang harus kita lakukan nanti mungkin nambah sumur ya, seperti itu nambah jaringan, nambah pompa, memperbaiki pompa. Karena bagaimanapun intinya duwe modal. Lek gak duwe modal ya apa lek nglayani kan intinya seperti itu. Itulah tujuan utama. Cuma ini baru di step pertama saja. Nah, kekuatan modal inilah yang saya utamakan dulu supaya bisa memberikan, tapi tidak mengabaikan pelayanan terus kemarin nggak dilayani cuma ditarik itu ya ndak. Ngoten nggih. Mboten ngoten. Untuk backup ini ada pasukan penting juga ini. Ya, Pak keuangan. Andrianto, pasukan Jos juga mungkin. Nah, ini babakan coret-mencoret ya. Bagaimana Pak? Bisa diceritakan peranan jenengan itu sepundi mangke? Ya, terima kasih. Jadi secara struktur kami langsung di bawah direktur. Kami selaku kepala bagian langsung struktur di bawah direktur. Untuk kami sendiri, saya selaku kepala bagian umum dan keuangan, di mana bagian umum itu secara umumnya adalah tupoksinya adalah pembinaan SDM. Jadi kami mulai dari Pak Op. Ya betul. Jadi mulai Staf sampai pimpinan, mulai dari absensi sampai jadi gaji, itu semua berada di bagian umum. Kemudian juga karena kami hanya ada 3 kepala bagian, dulunya 4, tapi karena ada perubahan struktur, karena kami termasuk PDAM tipe B, di mana di bawah 30.000 hanya ada 1 direksi,
Kemudian juga untuk pertimbangan efisiensi kami hanya Menempatkan membentuk di- 3 bagian, yaitu bagian umum keuangan, bagian hubungan langganan, dan bagian teknik. Jadi kebetulan bagian teknik ini ada tugas Pak Eko-nya. Jadi untuk secara umum hanya itu yang menjadi tugas saya. Kemudian bisa saya ceritakan sedikit untuk kinerja di bidang keuangan. Memang benar tahun ini kita mendapatkan penghargaan top BUMD. Jadi alhamdulillah kinerja keuangan kita trennya positif. Secara cash flow pun juga dari tahun ke tahun juga makin baik. Untuk sumbangsi ke PAT gimana Pak? Makin meningkat. Makin meningkat. Makin meningkat. Untuk tahun ini kita 2, sekitar 2,2 miliar. akan kita setorkan ke 2,2 nopo nih Pak? miliar. 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 Kata nggih. Oh, alhamdulillah nggih. Alhamdulillah. Sebelumnya pinten itu? Sebelumnya sekitar Kemudian 500. 400, 500. Lonjakan luar biasa nggih. Iya. Sehingga menjadi top, Top. niku wow, Karena alhamdulillah. kontribusi terhadap pembangunan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Jadi ini tentu Bolowarmo. Jadi ini tadi ada seluruhnya ini terangkai saling dukung. Tentu Pak Yoyo selaku direktur tidak bisa bergerak tanpa kepala bagian pelayanan. Terus apalagi kepala bagian umum dan keuangan. Tentu tidak bisa. Semua satu karena ini kaitan dengan institusi, tentu harus saling gandeng, Saling bahu membau, saling bau gotong royong. gotong royong. Gotong royong. Intinya seperti itu. Nah, ini ada yang menarik. Saya mungkin kembali ke Pak Yoyo lagi nih, Pak. Ya, ya. Jadi untuk yang jaringan tadi kok yang di pegunungan terutama. Ya, ya, ya. Kalau yang ada problem yang kita salurkan di daerah pesisir itu Ya. diantaranya adalah problem Dari unggulan. mungkin diantaranya. Lain problem jaringan ini bagaimana Pak sekarang untuk pengembangan jaringannya dan sebagainya yang ada di pegunungan itu? Jadi jaringan-jaringan itu karena sama itu begitu rumitnya, begitu ruwetnya, sehingga pembagian pendistribusiannya itu juga tidak bisa terarah dengan baik ya. Apalagi kapasitas sumber kian hari kian menyusut. Belum lagi pembagian yang diambil oleh kelompok-kelompok masyarakat itu sendiri dalam sumber yang sama. Itu terjadi di regen, Di antaranya antara lain seperti itu. Sehingga kita harus menata ulang jaringan-jaringan yang ada itu, kita fokuskan terhadap satu simpul, dalam arti harus ada pemisahan blok, recovery-nya ada. Tiap-tiap wilayah itu sudah harus sehingga tidak loop. Kalau loop kan nyambung semuanya. Itu harus kita bikin seperti itu. Di cara sumber dewe-dewe mana Pak? Bukan, jadi pembagiannya dari sumbernya satu. Oh, sumber satu. Tidak bisa kita lepas begitu saja, kan tidak bisa ya, karena curang. Kalau kita lepas begitu saja, kemungkinan yang bawah itu yang paling dapat, tapi kemungkinan juga pipa pecah, kita nggak tahu. Oh, gitu. Airnya lari kemana-mana, yang atas akhirnya nggak dapat. Makanya kita cut sementara untuk yang atas, kemudian ini harus sistem hilir. Kalau sistem di pegunungan hilir. Ya, itu bagian dari yang K3 tadi. Ya. K3 ngomong kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Akhirnya belum tercapai kan. Tapi setidaknya ada ikhtiar gitu. Ada ikhtiar. Untuk membagi, saling berbagi. Ya. Dengan cara setidaknya yang bergantian tadi. Paling tidak ada konsumen kita yang tidak dapat air gitu kan. Gitu ya. Paling Meskipun Berapa jam itu ya? beberapa jam. Iya. Oke. Kalau yang kembali ke sisi tadi ada celetukan diantaranya alhamdulillah Pak dipimpin oleh Pak Prianto
ada peningkatan Pak Yoyo. fasilitas Pak Andrianto, keuangannya ya. dikelola ini tetap dijaga backup jenengan sebagai direktur gitu kan, tentu ngomong akuntabel sampai ada penguatan 2,2 M Ya. untuk tahun ini. Nah, ini untuk menjaga seterusnya atau sampai anak peningkatan atau ngomong tidaknya kekeh di situ bagaimana Pak untuk lanjutnya Pak? Ya, kita harus tetap komitmen Pak ya. Jadi dari semua itu tadi kan rangkaian, mulai dari bayar gaji, operasional, ya, kemudian dari income itu, terus kemudian bagaimana kita meningkatkan pendapatan. Karena bicara gaji tentunya teman-teman ini kan nggak cukup itu aja kan. Iya, Mesti kan minta yono lah kenaikannya kan seperti itu. Begitu juga PAD, ya kan? Nggak mungkin tahun sekian terus besoknya turun kan nggak mungkin. Nah, itulah yang kita harus pandai-pandai bagaimana mengefisienkan setiap kegiatan. Ya, termasuk tadi sampaikan biasanya kalau dulu itu 4 kabak, kenapa kok sekarang cuma 3 kabak? Pertama memang dari aturan. Yang kedua, kalau bisa kenapa harus dilebarkan gitu? Kalau bisa diefisiensikan, kenapa harus dibanyakin? Termasuk juga menghemat. Termasuk juga selama saya menjabat belum ada rekrutmen pegawai. Karena saya menganggap bahwasanya pegawai masih cukup. Dan itu juga masih di dalam ring pantauan BPK kinerja, BPKP terhadap jumlah pelanggan yang ada. Karena ada satuannya itu. Sehingga dari situ kita lebih efisien lagi. Itu seperti itu. Makanya seperti itu. Kemudian kita juga mencoba menaikkan grade kondisi-kondisi pelanggan kita. Karena kita ada beberapa jenis pelanggan. Ada yang tingkatnya sosial. Kalau dulu masuk ke sosial, terus sekarang rumahnya sudah berubah menjadi rumah gedong, ya harus kita sesuaikan. Ini dalam rangka ini tugasnya Pak Rusdi. Ya. Ini tujuannya juga itu agar itu tadi supaya income perusahaan itu bisa tumbuh, tapi dikelola dengan baik sehingga ada upaya ke depan bisa mengalokasikan perencanaan yang lebih baik lagi. Bukan kok ini terus harus dihabiskan. Keliru kabeh taman. Ada wis bubrah taman. Enggak. Lah. Jadi tadi sampaikan. Jadi kita selain pada kontribusi kepada masyarakat, tentunya juga ada kontribusi kewajiban kami PDAM untuk kepada daerah. Karena PDAM itu dibentuk bukan hanya misi sosial saja, tapi ada misi profit bisnis yang harus dijalankan. Dua-duanya ini harus jalan. Jadi ketika pelanggan kami misalkan tidak dapat ada gangguan, ya kami harus memberikan secara gratis kepada mereka ngirim tangki. Itu seperti itu yang kami lakukan. Dan itu satu tangki Pak, 4 kubik itu sudah nilainya sudah 200-an ribu, ya kan? Tapi kalau masyarakat bisa menikmati sebenarnya 4 kubik cuma bayar paling lebih 5.000 balik ya. Karena 1 meter kubik kita cuma 1.900. Tarifnya ya kan? Nah, kalau dibandingkan dengan ngala, tapi bukan kok menganggap kami rugi enggak, tapi itu bagian dari sosial kami kepada masyarakat. Nah, kira-kira Pak, mungkin ke Pak Rusdi. Pak Rusdi, ini kaitan dengan pelayanan. Sempat nggak memberi usulan ke Pak Yoyo kaitan dengan inovasi-inovasi memberi pelayanan ngedepi pelanggan itu ngono Pak. Kudu mendelik, kudu apa piye ngono ya. Kados ngoten. Ya, memang Pak Ayo tipenya mulai dari awal memang bukan seorang yang seperti tentara ya. Jadi bijak, tapi Pak Ayo bijak sekali. Jadi artinya kalau mengenai pelanggan, minimal kalau ada pelanggan yang komplain kita harus datangi. Itu yang awal. Jadi kita sampaikan teman-teman di unit bahwa kalau ada pelanggan yang komplain, jadi kita pasang senyum kita utamakan dulu. Mboten sekarang tenang ya. Jadi kita servis, paling tidak kita datangi ke pelanggan. Kenapa? Ke pelanggan komplain itu kita datangi sudah ada respek balik dari PDAM itu sudah ada kenyamanan dari pelanggan. Walaupun nggak ngeler saat itu,
diberitahu kalau emang ada sesuatu perbaikan diberitahu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait pelanggan sekarang kan agak sudah mulai mengerti ya. Tidak bisa dibohongi seperti dulu. Kalau dulu itu Pak, perbaikan Pak, nurut. Kalau sekarang enggak, perbaikan sampai kapan Pak waktunya? Itu sampai di situ. Ada. Tidak bisa dia bilang enggak, perbaikan mana Pak? Tanya. Oh di sini berapa lama? Nah itu tugas kami yang di bagian kehutanan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga terkait kayak tadi, kalau emang tidak mengalir kita harus ganti sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Tidak mengalir kita kirim tangki. Memang beberapa terakhir ini kami juga mengirim tangki karena bentuk dari kepedulian kami. Kalau pelanggan tidak mengalir, tidak dapat air, dikasihkan juga. Kita punya kewajiban seperti Ya, itu. memang itu kebutuhan mendasar gitu. Harus dipenuhi. Penuhi. Jadi pelayanan itu juga ada gangguan-gangguan. Seperti contoh kemarin, mulai dari Sukorejo sampai kepada Purwodadi, itu pipa kita sering terganggu dengan adanya pembuatan gorong-gorong, pemasangan drainase. Nah, ketika pekerja yang megang BW nggak mau tahu, wah, pecah. Akhirnya material yang ada itu ikut masuk ke dalam pipa. Kalau sudah masuk itulah sulit mencari. Jadi nyumpetin yang Iya. daerah-daerah Iya. itu yang susah. Kita nyarinya setengah mati itu. Iya. Di mana letak kebuntuannya ini? Ini yang kadang-kadang konsumen itu melihatnya kan hanya kita pelayanan yang nggak lancar. Gitu. Iya. Kami sebenarnya terus berusaha. Cuma ya karena kondisi itu tadi, kami belum memiliki pelaratan yang canggih, misalkan di Foto. dari udara. Bocornya neng kono ketok. Oh, masih belum nggih, masih belum. Ya memang susah, mau oleh anak ya tak tahu boleh. Nah, ini kalau kayak masalah itu barangkali Pak Umum ini, ya umum dan keuangan. Pak, kepingin tanglet kula, jumlah karyawan pinten lho Pak, teng PDAM? Sampai sekarang 125. Wes luar biasa nggih. Dari saya masuk itu 159. Terus dari pensiun mengelola dengan berbagai yang sempat disentil-sentil Pak Yoyo tadi kan itu ono sing kepingin muda, ono sing kepingin tunjangan ditambahi. Lah, mengelola semacam itu gimana Pak? Ya, jadi memang SDM itu sebagai aset perusahaan yang terpenting itu memang sulit, sangat sulit. Bermacam-macam karakter harus kita arahkan pada satu tujuan demi kemajuan PDAM. Nggih. Jadi kalau istilahnya itu Pak Direktur mengarahkan lewat sini, ada yang pengen lewat sana, lewat kiri, lewat kanan. Memang itu hal yang lumrah, seperti tinggal bagaimana kita mengatur dengan baik. Itu insya Allah akan walaupun ya saya katakan tidak mudah, itu insya Allah nanti kita akan menuju ke sana. Kita juga akan segera menerapkan aturan-aturan kepegawaian. Kita akan memberikan suatu penilaian suatu kinerja pegawai itu berdasarkan tolok ukur yang jelas. Jadi kita akan menghilangkan penilaian-penilaian yang bersifat subjektif, tapi kita akan mengacu ke arah objektivitas. Jadi setiap pegawai itu akan dihargai sesuai dengan kinerjanya. Itu harapan saya. Harapannya. Jadi Jadi di PDAM itu sekarang itu sudah saya bikinkan sebuah sistem. Jadi mulai dari baca meter, ya itu sudah berbasis. hal paling teknis ya. Ya harus berbasis Android, harus mengirim foto, sudah langsung masuk ke server, sudah menghitung, akhirnya jadi pendapatan. Oh, jadi gak ketinggalan Sudah teknologi, gak ketinggalan. gak gagap nggih. Nah. Mboten gagap nggih. Ya. Alhamdulillah nggih. Terus kemudian ruang-ruang di situ sudah Iya. kami siapkan juga, nanti ada ruang follow-nya konsumen, keperluannya konsumen, seperti itu. Kemudian nanti juga kita akan membangun sebuah sistem pemantauan manajemen aset di jaringan itu, sehingga nanti pelanggan ini di sini ini sudah terlihat di dalam panel kita itu pelanggan yang mau pasang itu daerah ini ini rumahnya. Sekarang teknologi kan sudah canggih. Nggih.
Ya, Google Map kita tancapkan di situ. Oh, rumahnya bentuknya ini. Oh, berarti ini golongan pelanggannya ini. Sudah jelas, nggak harus digoroi lagi di lapangan gitu loh. Itu sudah kita bangun, kita otentik ke arah ke sana. Termasuk juga tadi apa sampaikan Pak Andri tadi, kita akan bangun ke sana untuk memperbaiki kondisi SDM seperti itu. Karena apa? Kondisi SDM itu tidak bisa kita secara frontal, misalkan kayak membangun sebuah gedung, oh nggak cocok dibongkar kabeh, dirikan yang baru, kan nggak bisa seperti itu. Kalau mau cepet kan bisa seperti itu ya kan. Jadi betul-betul pulaan SDM lah. Pulaan SDM sing profesional aja kok seperti itu. Tapi itu bijak kan juga, nggak bijak juga. Ya kita bawalah ke arah pemikiran bahwasanya kita itu hidup dari ngelola PDAM ini. Ya harus kita jaga dengan baik, baik asetnya, baik pola kerja kita, pola pikir kita. Jangan sampai menjadi apa yang ngarani benalu di tubuhnya sendiri. Itu seperti itu. Jangan sampai. Iya. Jadi ini Bolowarmo. Ternyata PDAM sekarang ada inovasi di antaranya. Ada pengembangan pelayanan di antaranya gak gagap teknologi. Jadi ini sudah dimulai dan tentu kita berharap terus berkembang pengelolaan, mengatur struktur organisasinya, mengatur pelayanannya bagaimana, memahami masyarakat, kebutuhan masyarakat sampai jauh mana, ini tentu sudah diungkap tadi, sampai sejauh mana kesulitannya, dan ternyata masih ada 12 kecamatan saja yang masih tercover dari 24 kecamatan dengan jumlah pelanggan sekitar hanya 24.000. Oke. Baik, kembali ke Pak Yoyo ini. Pak Yoyo, ngapunten ini juga kaitan dengan kinerja dan manajemen keuangan tentu. Ya. Di antaranya terus sampai ngomong pelayanan baru. Ini semua saling bersinggungan, saling kait-mengkait. Kalau ini sempat kita ketahui ada pemasangan baru dengan lebih murah. Lah, iki gak bertolak belakang nggak kepentingannya Pak Andrianto sebagai Bapak Keuangan ini? murah, pasang murah, tapi kepinginnya, lah itu piye gini? Nah gini Pak, jadi ngaten. memang ya dalam rangka kita memberikan servis kepada masyarakat itu termasuk juga untuk meningkatkan jumlah cakupan pelanggan, karena cakupan pelanggan itu dihitung dari berapa pelanggan PDAM yang dimiliki pelanggan PDAM kan seperti itu. Nah, upaya-upaya kita lakukan yaitu dengan promo-promo ya, event-event tertentu. Kemudian ada juga kita ngikut dari program dari pemerintah pusat pun ada. Itulah yang harus kita lakukan, sehingga sebenarnya tidak cukup kita itu bicara hanya di PDAM sendiri. Kita harus bisa juga menginformasikan hal ini kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah pusat, bagaimana membangun PDAM ini. Karena PDAM ini adalah sebenarnya kepanjang tanganan pemerintah dalam hal penyediaan pelayanan. PDAM itu hanya sebagai operatornya saja, supaya pelayanan ini terus berkesinambungan, bisa membawa manfaat, bisa berinovasi, mengembangkan. Loh, tadi dihubungkan, opo gak rugi lek dikai murah. Dan gini bagaimana? Tolak ukur kita adalah sebenarnya di penjualan airnya, bukan di penjualan SR. SR itu tidak jual kita, Pak. Jadi hanya kebutuhan peralatan yang dibebankan saja kepada calon pelanggan kita. Sehingga kalau itu dihubungkan, itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja. Karena yang harus kita ukur adalah bagaimana penjualan air ini bisa menutupi seluruh kegiatan. Syukur-syukur bisa memberikan kontribusi kepada daerah. Itu seperti itu. Terus ini Pak, kaitan dengan pelayanan terlebih bentar. Ini kaitan dengan pelayanan dan diantaranya ini ada beberapa
pemirsa kita Bolowarmo yang Bolowarmo. ya ini ada Pak Rodi Agus Supri Nadi. Iya. Nah, oke. Pak Rodi ini sempat nyentel ini sudah 3 bulan lebih. Ini saya meneruskan saja nih, Pak. Ya. Debit air kecil di perumahan Kebon Candi Gondang Wetan. Nah, artinya ini kesulitan air ini. Debitnya mengecil. Nah, ini coba Kebon Candi bagaimana kondisinya ini, Pak? Jadi perlu kami luruskan ini Pak ya. Kami di PDAM Kabupaten Pasuruan saat ini tidak melayani di kecamatan situ. Jadi saya lihat itu data berarti ikut PDAM Kota. Itu PDAM Kota, Kebon Candi PDAM Kota. Kebon Iya. Yang benar di sana itu Wilayahnya kabupaten. kabupaten. Tapi pelayanan distribusian ikut PDAM Kota Pasuruan. Sehingga Jadi- kami belum bisa memberikan jawaban. Ya, Mas. Oke. Ikut PDAM Kota Pasuruan. Jadi Kebon Candi itu Pak memang betul wilayah Kabupaten Pasuruan ya. Nggih. Kita di Wilayah ringnya, administrasi. di ringnya luar kota ya kayak di Bojentre, Heeh. terus Warung Dowo. Itu pelayanan PDAM-nya ikut pelayanan kota. Oh, Karena kami tidak punya instalasi di situ. Belum sampai ke sana. belum sampai ke Jadi sana. yang layani adalah PDAM kota. Oke. Ini Pak Rodi sudah terjawab, Mungkin bisa langsung bisa langsung ke PDAM ke kota. BPM Kota gitu ya. Pak Rodi bisa langsung ke BPM Kota karena pelayanan di Gondang Wetan masuk di PDAM Kota. Mungkin gitu. Ini ada lagi Pak Hadi Purnomo namanya. Ini pemirsa kita Bolowarmo. Ini menulis, kemarin saya sempat melihat ada perbaikan pipa PDAM di Jalan Raya Rejoso. Nah, Rejoso ini Pak. Ya, sekali lagi. Itu orang PDAM kabupaten apa tidak? Maksudnya mungkin masuk wilayah kabupaten. Ya. Dan kalau ada pipa bocor di jalan raya seperti itu, lapor kemana? Atau ke siapa? Nah, Jadi itu gini ya, wilayah Rejoso itu adalah instalasi yang dari unggulan yang saya sampaikan tadi. Di situ ada PDAM Kota, ada PDAM Kota Surabaya. Jadi Kota Pasuruan dan Kota Surabaya. Kalau ada kiat kebocoran seperti itu, kami pun bisa ya. Tapi sebagai jembatan saja. Akan kami teruskan informasikan. Tapi akan lebih tepat, lebih baik ke PDAM Kota kalau itu memang punya kota. Kalau itu punya Surabaya ya ke PDAM Surabaya. Seperti yang terjadi kemarin itu di Pasar Pinongan. Depannya pasar itu kan ada yang bocor itu ya. Kami pun dilapori teman-teman DPR bahwasanya untuk segera diperbaiki. Oke ya kami terima. Terus kami follow up ke teman-teman di kota maupun di kota Surabaya. Akhirnya ada jawaban. Itu pipanya PDAM Kota Pasuruan. Akhirnya juga kami sampaikan bahwasanya itu mohon segera diperbaiki. Itu seperti itu. oke. Itu Bapak Hadi Purnomo. Iya, Bapak. Bapak Hadi Purnomo tadi sudah ada jawaban dari langsung Pak Direkturnya. Oke. Nah, berkaitan dengan topografi tadi, pesisir, pengalaman-pengalaman selama ini di pesisir, di pegunungan, karakternya mungkin yang berbeda-beda. Beda-beda. Karakter berbeda-beda tentu ini juga harus bersinggungan dengan pelayanan, bersinggungan dengan mempersiapkan kualitas atau ngomong SDM yang mumpuni. Ya. Ketika ngedepi wong kok ngene iki kudu ya apa. Ini kan semuanya saling bergantung ternyata nggih. Ya. Masih tetap. Nah, ini sampai sejauh ini pelayanannya, respon masyarakat gitu, itu bagaimana Pak? Ya. Jadi respon masyarakat yang kami terima ya bervariasi tentunya. Karena kalau kita bicara pelayanan di lapangan, tentunya kadang-kadang permasalahan-permasalahan itu memunculkan macam hal. Kemungkinan kadang-kadang cuma stop run-nya yang nutup dia nggak ngerti. Oh, gitu. Ya.
kok banyunya nggak milih, komplain, padahal tetangganya ngalir. Ada juga memang yang satu deret nggak ngalir, itu kemungkinan untuk. Makanya kita terima semua apa keluhan masyarakat, itu kita terima, kita berupaya memperbaiki secepat mungkin. Ini yang saya tekankan pada teman-teman baik di unit untuk seperti itu, apa yang saya sampaikan tadi. Kalau pelanggan lapor, you harus segera datang, ya, supaya tahu apa yang jadi masalahnya sebenarnya, sehingga bisa mengambil tindakan kemudian. Kalau di situ tidak ada masalah, telusuri pipanya, apakah ada pipa yang bocor. Seperti itu. Kalau ada pipa bocor juga harus segera dilakukan perbaikan. Atau mungkin dari sumbernya, yang pomponnya mati gak roh. Nah, itu kadang-kadang kan kita sebenarnya sudah naruh petugas di sana. Kadang-kadang petugas kan juga kita nggak iso mantau setiap jam kan, ya. Mungkin pas jam makan siang ditinggal komponen mati, ya. Seperti itu. Jadi untuk hal seperti itu kita tampung semua dari masyarakat, dan respon masyarakat khususnya juga yang sudah ada perbaikan yang kami lakukan itu di wilayah Kalirejo, ada di wilayah Purwokerto, kan? Karena itu juga terkait dengan infrastruktur. Daerah Kalianyar itu dulu kalau nggak disedot sanyo nggak ngalir. Oh gitu. Ya, karena itu infrastrukturnya adalah infrastruktur tinggalan zaman Belanda. Waduh, zaman Walanda. Zaman Walanda. Akhirnya saya berupaya komunikasi dengan pemerintah pusat untuk udah saya rencanakan dulu, saya buatkan desainnya, saya ajukan, alhamdulillah disetujui tahun 2015 itu dibangunkan pipa baru sampai ke Kalianyar. Nah, sehingga itulah bisa memperlancar distribusinya, sehingga yang ke masyarakatnya juga bisa lancar saat ini, nggak perlu lagi di sanyo, itu seperti itu. Iya Pak. Ini saya pengen tahu jadinya ini kaitan dengan ada nggak hal nggak enak gitu jadi waktu jadi direktur. Oh banyak Pak. Nggak misalkan gini, barangkali menghadapi ketika ada bencana terus mau pedot terus dan sebagainya Wih, itu. sering kami itu sering gitu. itu. Tidak Sering hanya, kadang-kadang direktur itu juga ketika di unit itu nggak mau bertanggung jawab, dilempar nang direktur KB. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. sehingga saya tahu persis masyarakat, calon pelanggan. Oh nggak sekali Pak, rujukan ke kantor juga banyak. Tapi itu semua kan kita bicarakan baik, kita sampaikan rencana pekerjaan, target waktu tadi. Iya. Kami optimis. Enak kok pelanggan kami. Sebenarnya hanya kuncinya di dialog gitu ya. Dialog dan komunikasi. Itu seperti. Karena pelanggan itu tahunya kan ini opo. Nah, makanya kita nanti juga akan membangun sistem informasi yang terhubung langsung pada HP-nya masyarakat. Inovasi lagi. Karena apa? HP sekarang itu sudah ono sing HP jadul. Ya sing seperti tak miliki seperti ini sudah ndak ono. Aduh. Alhamdulillah. Saiki kabeh gawe Android. Ya kan? Wong tukang sapu, tukang ngarit aja sudah pakai Android. Dan itu semuanya bisa disampaikan ke sana. Cuma saat ini kita harus nanti pihak pelanggan itu harus mengupdate data. Dalam arti setiap konsumen itu bisa memberikan informasi nomor teleponnya, sehingga database di PDAM itu bisa ketika ada masalah pengumuman tinggal diklikkan gitu aja, sehingga konsumen sudah tahu, tidak perlu berbondong-bondong rame-rame. Berarti kayak Pak Kabak pelayanan ini itu pernah dicelatu pelanggan berarti? Oh sering, malah sering. Gak tahunya malah sering. Iya. Sering berarti perlu tahu. Oke. Setelah ini butuh pelayanan yang ekstra. Tapi kadang pelanggan juga namanya manusia, ada juga yang setelah ngadu minta maaf. Yang seneng itu bahwa pelanggan setelah marah-marah, besok dia telepon lagi, Pak, terima kasih ya, kemarin tadi ikan flat. Enggak, kami sekarang sudah mengalir. Kan rasa kepuasan bagi kami. Iya. Tapi kalau ada yang ngatur terus besok saya tunggu udah datang. Enggak ada telepon, Mario pun enggak, gitu kan. Saya tekankan pada teman-teman yang di pusat maupun di unit itu. Pelanggan itu raja. Lek jenenge raja muring-muring nang bawaane, kita itu pelayan, berarti kita kan bawahan. Kan? Itu wis wajar. Ya tampa neneng nggih dengan senyum ya. Terus dilayani dengan baik. Nanti rajane rak seneng.
Lah, Intinya kalau seperti kalau itu keluar ya. Lah ini pernah nggak Pak Nun Sewu ini? Ya, agak kasar dicelatu karyawan dewe. Alhamdulillah belum. Oh, belum, alhamdulillah ya. Karena kaitan dengan operasional di internal ini kan salah satu ruhnya pengendalinya di Pak Andrianto ya. Baik di keuangannya, di penguatan SDM-nya. Nah, tentu memang sing mandegani Pak Andrianto ini carane diantaranya itu ono program sing aneh-aneh apa piye Pak? Ada nggak semacam itu? Nah, yang penting gini, dari sisi karyawan itu ada kejelasan, terutama di remunerasi, terus kemudian penghargaan. Mungkin kalau sistem yang berlaku sekarang mungkin kepastian kapan dia naik pangkat, kapan dia itu naik gaji berkala, seperti itu. Hak-haknya dipenuhi gitu. Hak-haknya dipenuhi. Kemudian kalau itu terlambat atau ada persoalan karena Ya Pak Yoyo. Nah, itu sering itu semua tumpuannya ndak pimpinan. Padahal kadang-kadang keterlambatan itu karena prosesnya yang di bawah itu tadi ya. Tapi Proses kadang-kadang administrasi saja sebenarnya kan Pak. tapi Ya. Memang butuh waktu. Butuh waktu. Tapi kadang-kadang mereka tidak sadar dengan catatan-catatan kelakuan ya, sifat masuk ya opo, karena kita masuk itu sudah ada alat yang kan tidak bisa dibohongi lagi gitu loh. Sudah kami pakai fingerprint sehingga kalau di situ terlambat ya sudah jelas kelihatan kan. Nah, itu pun sebenarnya kami sebagai pimpinan itu belum menerapkan betul apa yang sudah diatur di dalam Perbup itu. Kalau itu kami terapkan ya kasihan. Gajinya nggak naik-naik. Tapi lihat kondisi keuangan nggak bagus, ya otomatis ya nggak mau naikin. Itu. Jadi ada insentif-insentif juga. Oh, insentif ada. Termasuk kegiatan-kegiatan penagihan di lapangan. Itu juga kita berikan insentif. Bonus bola warmo. Nah, apalagi kalau perusahaan ini juga dapat apa, selain kita bisa berkontribusi kepada daerah, tentunya kan karyawan kan juga menerima yang jenenge Jaspro. Apa itu Pak? Jasa produksi jasa produksi bagian dari laba itu. Iya. Istilahnya di koperasi SHU. Betul. Semacam itu. Oke. Jadi kalau ada event-event misalkan kayak Agustusan ini bagaimana Pak terus? Ini bagian dari cara Pak Rusdi ini yang sering lakukan itu ada beberapa kegiatan. Ada event termasuk ulang tahun 3M dan hari kemerdekaan Indonesia. Tahun kemarin untuk ulang tahun 3M dan disambung dengan ulang tahun hari jadi Kabupaten Pasuruan. Kita mengadakan event-event termasuk biar pasang baru murah. Yang kemarin diberikan Pak Yoyo pembayaran atau biaya pasang baru 50% diskonnya. Yang pertama. Yang kedua, pembebasan denda. Jadi selama sekian bulan itu saat dimunculkan event itu pelanggan dibebaskan denda mulai 2000 tunggaan itu. Pemutihan lah. Pemutihan ya. Kalau pajak itu pemutihan ya. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pelanggan kemarin itu hanya menuntut gini toh. Pak, saya kepingin airnya itu mengalir. Tapi saya kok belum bisa 24 jam sesuai Pak tadi. Itu kan jalan-jalan kami untuk memenuhi kebutuhan yang 24 jam itu yang menjadi PR buat kami. Penting itu ya. Jadi saya tambahkan, khusus yang diskon tadi ada syarat ketentuan, jadi tidak semua calon pelanggan dapat diskon. Gitu. Jadi jangan salah nanti lu aku kok gak kena Tak diskon, oleh aku kok gak oleh. Wah, keliru kabeh. Katanya nanti keliru kabeh. Komplain malah. Jadi ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Jadi kami karena sosial bukan arah kita ke profit oriented, itulah dikhususkan pada masyarakat yang memang tingkat penghasilannya masih rendah ini ya. Supaya semua masyarakat itu
dapat layanan. Tidak ada sing duwe oke sing dapat layanan kan gitu. Kalau misalkan kita arahnya ke profit, semua profit ya, ya dilayani aja sing sugih duitnya. Ya kan? Apalagi ke perusahaan-perusahaan itu. Ya, tujuan kita bukan seperti itu. Agar semua masyarakat itu terlayani, intinya seperti itu. Kemudian tadi yang terakhir tadi yang 24 jam ini kok belum bisa. Ya memang kondisi kemampuan kami saat ini masih seperti itu, tapi itu menjadi PR bagi kami. Karena apa? Dengan 24 jam tentunya nanti penjualan air semakin tinggi, pendapatan perusahaan juga akan semakin tinggi kan? Itu tidak bisa kita pungkirin, mengarah kita ke sana. Bukan kok membiarkan aja nggak 24 jam lah, rugi lek kalau cuma melayani. Saya ini melayani cuma 4 jam aja itu sudah misalkan penggunaannya 15 meter kubik dalam 1 bulan. Lah kalau 24 jam, piro nanti pelanggannya yang bayar nang PDAM. Nah itu kan jadi target poin kita untuk bagaimana kita bisa meningkatkan itu. Iya, kaitan itu juga mungkin ada pengembangan dari 12 ke 13 ke 14 kecamatan lain atau ke 24 kecamatan. Ya itu, ini terkait dengan program pemerintah ya, terkait dengan proyek strategis nasional. Yang memanfaatkan air umbulan ini, PDAM Kabupaten Pasuruan ini atau Kabupaten Pasuruan ini mendapatkan kuota 400 liter per detik. Itu akan kita gunakan untuk pelayanan di wilayah Rejoso. Yang saat ini juga belum ke semuanya, masih tapping dengan Surabaya. Kemudian nanti Kraton yang belum ada sama sekali instalasi PDAM-nya. Kemudian pengembangan lagi di wilayah Rembang, Kecamatan Rembang itu juga sama, belum ada. Ya. Kemudian di Beji, kemudian di Gempol, nah, itu seperti itu. Gempol tinggal menambah suplai yang harus kita suplai kepada pelanggan itu memang butuh air baku yang fresh baru lagi karena kuota yang ada ini. Instalasinya gimana Pak? Nah, untuk instalasi yang belum ada ini kita seperti yang awal kita komitmen antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun provinsi itu minta dibangunkan oleh pemerintah pusat ataupun provinsi. Karena kalau kita dari anggaran APBD tentunya kan juga terbatas. Dananya itu terbatas, ya APBD aja terbatas. Apalagi duit PDAM enggak. PDAM itu hanya untuk pengembangan yang sudah ada. Kemudian meningkatkan layanan-layanan itu tadi. Beli pompanya, perbaikan motor pompa dan seperti itu. Jadi ada rencana pengembangan itu di tambahan 4 kecamatan baru. Yang tadi ya. Kraton, Rembang, Beji, Gempol itu. Iya. Kalau Gempol kan sudah ada layanan. Sudah ada layanan. Jadi tinggal Kraton, Rejoso ya. Rejoso, tapping dengan Rembang, sama Beji. Nah, sebagian dari umbulan itu juga akan kita bawa nanti ke arah timur untuk memperbaiki pelayanan di pesisir utara seperti Lekok dan semuanya itu yang ke sana. Oke. Nah, itu kaitan dengan rencana-rencana strategis ke depan. Ada banyak hal pengembangan ternyata yang akan disasar oleh PDAM Kabupaten Pasuruan. Bolo diantaranya itu tadi disebut ada Rejoso, Kraton, yang Rembang dan Beji. Nah ini ada optimalisasi nanti di wilayah Gempol, begitu Mbak? Ya. Jadi kaitan dengan pelayanan, peningkatan pelayanan ini menjadi prioritas Pak Yoyok dan kawan-kawan dan punggawa-punggawanya ini. Nah, tentu ada 24.000, harapannya nanti ada sampai tambahan lagi, kita pengen ngerti 24.000 pelanggan ini sekarang mau diapakan, satu. Yang kedua, terus apakah nanti targetnya sih dalam 1 tahun ini berapa? Nah ini kita tanya coba. Iya Pak, gimana Pak? Ya. Ada targetan penambahan pelanggan Pak barangkali?
Ya. Kalau target secara internal rutinitas tanpa ada pengembangan itu kita selalu seperti biasa 1.000 per tahun, kurang lebih seperti itu, 1.000 pelanggan per tahun. Itu di luar penambahan wilayah atau penambahan jaringan-jaringan wilayah pelayanan baru. Terkait dengan umbulan ini, dari 400 liter per detik itu rencana nanti sampai tahun 2035 ada penambahan, kita proyeksikan ada penambahan 24.000 pelanggan Lagi sampai 2035. sesuai dengan kuota serapan. Kita menghitungnya, kenapa kok sampai seperti itu? Karena kita berhitung bahwasanya ketentuannya itu 1 liter per detik itu harus dapat bisa untuk melayani 80 kakak atau 80 sambungan. Nah, itu seperti itu. Hitungan kami seperti itu. Sehingga tahun 2035 menjadi tambahan ada 24.000 itu dalam segi perencanaan kami. Itu strategis ya. Strategisnya seperti itu. Lah, kira-kira dihitung dari kendala ini nanti bagaimana Pak? Ada nggak kira-kira? Nah, itu pasti ya ada. Kan nggak mungkin kan kondisi di lapangan, karena pendanaan infrastruktur ini kita kan bergantung dari pemerintah pusat. Iya. Kan? Turun apa enggak? Nah, itu juga harus kita mengawal juga kan. Nah, bukan hanya PDAM yang awal, tentunya juga teman-teman di dinas yang lain juga seperti itu, karena dana itu tidak mungkin turunnya langsung ke PDAM, tidak mungkin kalau dari pusat, karena melalui dana DAK kalau tidak salah itu nanti ke pemerintah daerah, sehingga alokasi pengembangannya nanti di wilayah baru itu tergantung pendanaan dari APBN. Ya, secara teknis di mana saja itu Pak? Yang tadi disebutkan itu ya? Secara teknis yang ada di Rejoso, ada di Rembang, ada di Keraton, ada di Beji, ada di Gempol. Ya. Setidaknya dari 400 itu dialirkan ke 5 wilayah ini. Karena kita tahu yang ada di Sukorejo, ada yang di Pandaan, ada yang di Prigen, Purwosari. Kalau air itu bisa kita bawa ke sana sebenarnya akan lebih bagus. Cuma untuk membawa ke sana itu harus high cost. Infrastrukturnya belum, tapi costnya untuk mengoperasikan kayaknya juga sangat tinggi. Karena secara teknis bisa saja dilakukan, tapi secara ekonomis masyarakatnya mampu konda membeli itu nanti. Tentu kan menjadi beban, jadi pemikiran kami. Sehingga untuk umbulan ini cuma hanya bisa kita lakukan di dataran sekitar pesisir utara wilayah Kabupaten Pasuruan Utara saja. Yang barat yang paling memungkinkan ya hanya Gempol kan, ya, seperti itu. Lah, untuk yang lain Pak, katakan Linongan yang itu gimana Pak? Nah, itu juga sama. Dari tuntutan pemerintah daerah ketika umbulan ini dibawa, Pak Bupati kan meminta tidak hanya dari umbulan atau dana pendamping umbulan, tapi yang di luar umbulan ada 12 kecamatan dari 23 desa itu yang juga daerah rawan air kan. Itu juga Pak Bupati ini juga bantuan kalau umbulan ini diambil kan seperti itu. Sehingga pemerintah pusat pun mengalokasikan kegiatan-kegiatan itu seperti sebagaimana yang kita usulkan ya. Tahun ini kita dibantu untuk mengatasi yang di wilayah Lumbang. Nah, itu di luar umbulan. Kemudian di umbulan atas. Umbulan sakmono gedene itu sing daerah Karang Eco atau Kronto itu Lumbang kan, Lumbang atas desa Lumbang atasnya umbulan itu kan sulit air kan. Padahal notabene di bawahnya itu ada sumber besar. Sumber besar. Nah, itu juga kita ajukan ke pemerintah pusat dan juga akan didanai. Jadi pemerintah pusat pun itu akan step by step. Jadi setiap tahun itu alokasinya di mana sampai di mana. Itu juga mintakan seperti yang di Purwodadi, Purwosari itu juga kita minta. Itu untuk memperbaiki layanan. Nah, nanti Purwodadi, Purwosari itu selama ini kan dari sumber yang berada di wilayah Kabupaten Malang. Jalur pipanya 1, sehingga itu setengah hari yang di atas, setengah hari
yang di bawah, yang atas itu Purwodadi, yang bawah itu Purwosari, sehingga kudu gantian. Nah, supaya tidak gantian, saya juga sudah mengajukan usulan itu mulai tahun 2014 untuk diadakan pemisahan jaringan. Jadi khusus ke Purwosari khusus sendiri, yang ke Purwodadi khusus sendiri, supaya itu bisa maksimal sama-sama 24 jam. Karena kalau PDAM sing bangun dewe ya ora ana apa-apane, cuma oleh pipo cilik ae dari sini. Nah, itu kita ajukan pemerintah pusat. Kemarin rantek usulan insyaallah 2018. Tapi kalau tidak ada perubahan kebijakan di pemerintah Insyaallah pusat, mboten wonten nggih. itu seperti itu. Karena kemarin juga tahun 2017, tapi ada kebijakan berubah lagi. Nah, ini enggak turun. Siap. Nah, ini ini kopi kapiten ya. Insya Allah kopinya sudah hadir. Nah, ini monggo. Alhamdulillah bisa lah ngobrol oleh kopi. Jenenge ngopi rasa kula. Jadi tadi kita sudah bahas tuntas banyak hal yang kita dapat dari Pak Yoyok, Pak Rusdi dan Pak Adrian. Kita juga banyak belajar dari beliau-beliaunya ini bagaimana mengelola sebuah institusi, sebuah lembaga, bagaimana mengelola, melayani, berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan warga, bagaimana kesulitan-kesulitan di tengah-tengah masyarakat, suka duka ketika jaringan pipo moro-moro meledos, maaf, jadi moro-moro terputus, terus jadi ada gugatan, ada protes dari warga dan sebagainya. Nah, tentu ini harapannya tetap satu tadi, untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Pasuruan. Ada banyak pengembangan, harapannya nanti di tahun 2035 itu ada tambahan 24.000 lagi pelanggan. Dari yang sekarang ini 24.000 pelanggan juga. Tentu ketika ngomong 24.000 pelanggan, peningkatan itu kita pengen tahu sampai sejauh mana nanti peningkatan pendapatannya ini kita juga belum tahu. Target pendapatan sampai 2035 kira-kira ono enggak? Nah, ketika ada tambahan pelanggan otomatis memang harapannya ada peningkatan pendapatan. Harapannya ngomong peningkatan pendapatan tentu ngomong setor nang PAD. Lah PAD ben iso digembalekno meneng nang masyarakate gawe bangun-bangun liyane. Jadi sumbangsih saling ikat mengikat, saling terus meneruskan. Kira-kira sampai 2035 atau setidaknya setahun ke depan. Ini targetnya apa sih sebenarnya? Nah, ini kita coba tanya ke Pak Yoyok dan bapak-bapak yang ada di sini. Nah, ini bagaimana, Pak? Secara umum jenengan mengendalikan PDAM Kabupaten Pasuruan ini target jangka setahun depan lah paling tidak sampai. Jadi kalau kita bicara target sebenarnya tidak bisa hanya bertumpu pada seorang pucuk pimpinan. Tentunya semua lini, semua bagian itu harus sampai hal yang teknis. Juru tagih nih iya, sampai ke juru tagih itu harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian target kita terhadap peningkatan pelayanan, kita berusaha di tahun-tahun berikutnya itu adalah memperbaiki kondisi pelayanan yang belum maksimal tadi. Jadi kita berusaha menambah kapasitas sumber dengan pompa rencana bangun sumur baru, ini seperti itu. Nah, jadi untuk yang sampai 2035 tadi adalah infrastruktur yang dari unggulan saja. Pak. Jadi itu kaitan dengan targetan. Ini Bolo Warmo kita coba menghubungi. Ini menghubungi kawan kita
Bapak Firin atau ngomong ini ke Jarangan untuk ini kebetulan lagi di lapangan Pak Firin. Bapak Firin. Ya, selamat siang Pak Tuji. Iya. Bisa diceritakan kondisi di lapangan iki jane sampean iki lha opo? Baik sahabat Nah, Warmo, Bolo Warmo. Yang hari ini tim Warmo ada di Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Desa Jarangan merupakan salah satu desa yang menjadi pelanggan PDAM Kabupaten Pasuruan dan diakui pula oleh para pelanggan di Desa Jarangan ini bahwa pelayanan dari PDAM Kabupaten Pasuruan selama ini memuaskan karena selain kualitas dari air PDAM sendiri cukup baik, juga aliran dari PDAM sendiri selama ini tidak bermasalah ataupun dalam kondisi lancar untuk pendistribusian airnya. Dan Pak Tuji serta Bolo Warmo, kebetulan sekali siang hari ini di hari Sabtu di mana masyarakat ataupun warga lain menikmati liburan, namun dari PDAM unit Rejoso masih tetap memberikan pelayanan dengan melakukan kontrol di setiap rumah bagi pelanggan PDAM. Dan mungkin Pak Dirut yang siang hari ini juga hadir di Warmo, ada Warta Bromo, mungkin bisa langsung melihat Pak bagaimana kiprah anak buah yang di lapangan. Dan Pak Tuji, saya bergeser Monggo, iya. Yang di sini. Nah, ini seperti yang kita lihat, ini adalah salah seorang petugas dari PDAM unit Rejoso yang melakukan pengecekan dengan coba saya biar jelas saya bertanya ya Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Jangan Pak, siapa Pak? Pak Tuji bisa mendengar suara saya Pak? Nah, ini mohon maaf, ini masih ada kendala teknis. Iya. Hah? Ya, dilanjut saja Mas Firin. Oh ya, Pak, Pak Agus Haryono. Pak Agus Haryono. Ya. Pak Agus, ini apa yang dilakukan Pak Syarif? Pengontrolan meter tiap bulan Pak sekali. Oh, satu Ya, sekali. Cek sekali. Cek Sudah meter yang pakai Sekitar meter ya. Mungkin meskipun kondisinya hari libur ya Pak, ini libur apa enggak Pak? kalau hari Sabtu enggak. Oh enggak ya? Iya. Mungkin hari Minggu bisa dilakukan? Hari Minggu kalau istilahnya kalau mendesak mau sebentar tetap kita lakukan. Tetap Iya. dilakukan untuk Iya, pemeriksaan, pembacaan meteran ya Pak ya? Iya. Baik, terima kasih Pak. Iya. Selamat bertugas dan Iya. silakan dilanjutkan untuk Iya. tugas siang hari ini ya Pak ya. Semangat ya Pak ya? Ya, semangat Pak. Pak Alhamdulillah. Dirutnya ada di Iya. kantor. Iya, macam. Iya. Barangkali Pak Firin, Iya. ini bapaknya ini mau ngobrol-ngobrol sama pimpinannya. Nah, Oh, begitu. iya. Baik, mungkin untuk bisa di zoom ini. Iya, ini Bolo Warmo, kita lihat ada petugas PDAM lagi ngecek Iya, Pak. meteran, Iya. masih bekerja Iya, di lapangan. Iya. Iya. Oke. Ini Pak, dengan Bapak siapa ini Pak? Nah, bisa lihat. Pak Agus Haryono Pak. Ya? Pak Agus Haryono Pak Agus Haryono. Lah, Iya. ini kebetulan Pak, kita Iya. di studio ini kebetulan ada Bapak Direktur, Bapak Iya, Yoyo. iya, Pak. Nah, Iya. bisa ucap-ucap Pak. Kenapa Pak? TK-TK Teko-teko opo gitu. kepada Apa yang perlu Bapak? disampaikan ke Pak Yoyo? Harapan jenengan apa gitu loh. Kira-kira jenengan ini melihat Pak Yoyo ini bagaimana? Ya, bisa langsung sampaikan. Ini mumpung lagi ketemu di Warta Bromo ini. Bagaimana Pak? Iya, iya. Ya, syukur alhamdulillah waktu di Pak Yoyo ini untuk pelayanan di PDAM juga semakin baik Pak. Permintaan kami kepada Pak Yoyo mungkin untuk tahun-tahun berikutnya atau bulan-bulan berikutnya bisa lebih baik lagi Pak. Itu aja Pak. Oh, harapannya secara umum gitu ya. Iya, iya Pak. Iya. Matur nuwun Pak Agus. Iya, 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 iya Pak. iya. Baik, Pak Firin,
Dan Pak Tuji ini selain juga dari petugas PDAM dari unit Rejoso, kita mencoba untuk mendatangi salah seorang warga atau rumah yang menjadi konsumen ataupun pelanggan dari PDAM Kabupaten Pasuruan. Mari. Ya, monggo sambil diunjuk mboten napa-napa, Pak. Nah, mboten napa-napa mboten. Namine mawon ngopi. Sambil menunggu Bapak Firin. Alhamdulillah. Ambil nikmati kopi kapiten ya. Pak Tuji bisa mendengar suara saya, Pak? Alhamdulillah, saya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini- Selamat siang, Pak. Iya, dengan Pak siapa, Pak? Ini adalah Pak Toit, Pak siapa? Pak Toat ya. Salah seorang pelanggan PDAM dari unit Rejoso, PDAM Kabupaten Pasuruan. Dan Pak Pak Toat, ini kan siang hari ini kan ada Pak Direktur ya Pak ya dari PDAM yang siang hari ini ingin mendengarkan langsung Pak terkait dengan pelayanan ataupun air yang selama ini dikonsumsi oleh Pak Toat sebagai pelanggan dari PDAM. Dan mungkin bisa untuk gambar bisa ini ya untuk screen ya. Nah, Halo, Pak. ini di Jarangan Rejoso, Bolo. Kita lihat seorang pelanggan. Ya. Pak Tuji mungkin ada yang mungkin disampaikan dengan Pak Toat atau mungkin Pak Yoyo. Halo, selamat siang. Iya, Pak. Ya. Pak, Ya, halo. bisa diceritakan Pak, bagaimana Bisa. jenengan selama ini menikmati air PDAM-nya? Ya, sangat Pak. Bagus sekali, Pak. Ya, Ya, ya. Halo. halo, Pak. Pak sinten Pak? Halo. Pak Toat. Pak Toat. Pak Toat. Ya. Bisa diceritakan Pak, jenengan selama ini menikmati saluran air PDAM ini bagaimana Pak? Ya, enak sekarang, Pak. Kalau dulu itu tidak ada air kan, Pak. Sekarang airnya juga ya bagus, bersih, Pak. Sekarang, Pak. Oh, Enak gitu. sekarang. Masih enak Iya. sekarang. Alhamdulillah Iya, ya. sekarang. Iya. Kalau dulu minum air Pak. Air apa itu namanya sungai, Pak. Air sungai, ya Allah. Iya dulu. Ya. Untuk Pak Toat, halo. Iya. Halo. Nah, ke depan bagaimana Pak keinginannya dari Pak Toat terhadap keberadaan PDAM? Melayanannya bagaimana? Nah, Oh, pelayanan sudah baik, Pak. Iya. Bagus. Tidak ada kendala, Pak. oh, tidak ada kendala. Tugas yang melayani, pripun Pak? Nah, ini kebetulan ada Pak Direkturnya ini mau tanya-tanya tadi. Oh, Ini iya, saya iya. sambungkan ya. Petugas Iya. yang melayani di lapangan ini bagaimana Pak? Baik, Pak. Ramah apa enggak? Lama, Pak, sama sekali. Ramah kah? Murah senyum? Oh, Guyu apa kereng ngoten lho Pak? Oh, enggak, Pak. Oh, mboten. Sabarnya. Ya. Mboten Lama-lama, mencak-mencak nggih petugasnya teng lapangan nggih. Iya. Iya. Nggih. Orangnya ramah-ramah, Pak. Oh, ramah-ramah. Oh, nggih. Baik. Iya. Bisa dilanjut Pak Firin. Bisa. Pak Firin. Pak Guru, Pak Guru. Oh iya. Baik, Bolowarmo. Itu Iya. tadi kita sudah langsung dengan petugas yang ngecek meteran. Jadi iku mau sampai awan-awan tetep ae kerja. Ngerewangi Pak Direkturnya. Memberikan pelayanan optimal, memberikan kenyamanan kepada pelanggannya. Nah, ini kebetulan ada pengakuan dari Pak Toat tadi, ternyata nggak mencak-mencak ya Pak. Gak ngamuan,
ya murah senyum jarene iku mau. Begitu. Ngoten nggih. Petugas iku mau ternyata sabar. Nah. Lah kira-kira iki koyoke wis dididik semacam itu. Sudah dibangun sedemikian rupa oleh Pak Yoyo dan jajaran. Nanti ketika saya ini pindah ke sini, Nah, iya. gambar ke sana, zoom ya. Oke. Ya, Pak Firin. Nah, ini kebetulan itu tadi, halo? Iya Pak Tuji, monitor. Iya. Ini saya lihat di layar Anda sekarang lagi bersama dengan seseorang lagi ini. Ini Iya. siapa ini? Bisa dikenalkan, Pak Firin? Baik, rasanya kurang lengkap apabila siang hari ini Kepala Unit Rejoso PDAM Kabupaten Pasuruan tidak kami temui, tidak kami ajak, dan kebetulan sekali memang hari ini dari unit PDAM Unit Rejoso sendiri selain melakukan baca meter ya, melaksanakan baca meter, siang hari ini juga kepala unit langsung memonitor kinerja dari anak buahnya yang siang hari ini kebetulan melakukan baca meter di Desa Jarangan. Dan apa sih berapa konsumen yang di Desa Jarangan ini, mungkin Pak Tuji bisa langsung berkomunikasi kepada Bapak Sugeng April yang siang hari ini kami bersama beliau. Namun Pak Sugeng ya, sedikit saja Pak Sugeng, ini terkait dengan pelayanan PDAM di Rejoso Pak, di Desa Jarangan ini ya. Kalau perkembangan jumlah pelanggan di Rejoso sampai akhir ini, bulan ini itu mencapai 352 SR. 350. Ya. 2. Iya. Bisa dilanjut, Ya. Pak? Ya. Bisa dilanjut, Pak Sugeng. Jumlah pelanggan PDAM berarti yang di wilayah unit pelayanan Rejoso itu mencapai 350 SR pelanggan, Pak. Oke. Di Rejosonya. Di Rejonya saja itu, Pak, nggih? Kenapa, Pak? Di Rejoso saja itu ya. Kalau Halo, kurang jelas, Pak. itu di Rejoso Rejoso saja ya. Di Jarangan saja Rejoso. atau? Di Rejoso saja itu, Pak, di Oke. Rejoso. Ada hambatan-hambatan, Pak, kaitan dengan pengembangan pelayanan di sana, Pak? Untuk hambatan karena petugas PDAM sekaligus saya juga aktif turun ke lapangan, untuk sampai saat ini belum ada keluhan dari pelanggan, Pak. Oke. Ada kira-kira sering nggak di situ ada kerusakan jaringan atau apa gitu, Pak, sehingga menghambat pelayanan jenengan? Kalau pelayanan masalah hambatan itu ada, tapi kita respon langsung melakukan melakukan penanganan perbaikan, Pak. Gerak cepat nggih? Gerak cepat. Nah, quick response lah aja. Ya, Pak. Pak Sugeng. Nah, ini kebetulan Pak Sugeng, ini ada Pak Direktur, Pak Yoyo. Bisa Ya, ngobrol langsung ini, Pak. Ya, Pak Sugeng. Ya, Pak. Gimana, Pak? Ya, terima kasih ya atas kinerjanya teman-teman di Rejoso terkait dengan pelayanan di Dusun Jarangan itu. Saya ingin tahu bagaimana rencana yang di dusun sebelahnya itu di Pateguran. Respon dari masyarakat Jarangan sendiri bagaimana terhadap teman-teman atau masyarakat di sebelahnya itu untuk bisa juga mendapatkan air bersih yang sama seperti yang di Jarangan itu. Karena kita tahun-tahun kemarin kita sudah bangunkan jaringan itu, cuma kan belum bisa kita aliri sampai ke sana. Nah, saya berharap ini bisa juga coba dikomunikasikan dengan warga yang ada di Jarangan. Ya. Iya, Pak. Ini saya juga sering merapat ke aparat desa, Pak, ya. Ya. Untuk menuju ke Pateguran perlu adanya komunikasi aja, Pak. Itu jadi yang di Padean Jarangan ini juga ACC, Pak, untuk pengembangan ke arah Pateguran. Asal ada komunikasi itu aja, Pak.
Oh iya, jadi komunikasi, maksudnya komunikasi itu komunikasi antar desa sebelah dengan desa sebelahnya atau PDAM-nya ini? Ini antar desanya, Pak. Oh, antar ya. desanya sekaligus PDAM kalau bisa juga hadir untuk. Oh ya, berarti kita kebaikannya, Pak. mediasi kan ya dari dua Betul, wilayah betul, itu ya. betul. Oke, nah. Betul, Pak. Betul, Oke, ya. Oke. Karena ini untuk mencukupi hak dasar masyarakat itu kan jadi tanggung jawab kita bersama. Gitu. Iya, betul, Ya kan? betul, Pak. Betul. Ya, oke. Ya, terima kasih, Mak Sugeng. Pak Sugeng. Iya, Pak. Oke. Ya. Ya. Dan baik Pak Puji, ini masih bisa mendengarkan suara saya Pak ya? Bisa. Ya, Pak Firin, lanjut, monggo. Ya. Dan Bolowarmo serta semuanya yang siang hari ini masih bergabung bersama Warta Bromo TV pada siang hari ini. Inilah kondisi PDAM di Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso, di mana beberapa pihak termasuk dari pelanggan juga sudah mengakui memang pelayanan prima yang selama ini diberikan oleh PDAM sudah baik dan tidak ada hal yang mengecewakan. Namun tentunya kebaikan yang selama ini, pelayanan yang sudah baik selama ini diharapkan bisa akan lebih baik lagi. Oke. Dan demikian untuk laporan dari Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, kembali ke studio Pak Tuji. Oke, terima kasih Pak Firin, Pak Sugeng. Iya, jadi Bolowarmo ini sudah ada gambaran sedikit tentang ada proses, ada progres, ada kemajuan kaitan dengan pelayanan. PDAM Kabupaten telah mencoba mengembangkan jaringan atau instalasi untuk mengalirkan air bersih diantaranya ke Patuburan. Nah ini masih berproses memang, tapi setidaknya itu di wilayah daerah Patuburan tentu ada semacam harapan untuk apa wis bakale oleh seneng, bakale oleh banyu soalnya itu. Ada 350 di wilayah Rejoso yang tadi disebutkan oleh Pak Sugeng, saluran yang sudah ada sekarang, dan tentu ada tambahan lagi di Patuburan. Ada banyak hal tentu selain Patuburan, kita pengen tahu lagi untuk saat ini, untuk Patuburan baru itu apa ada lain lagi, misalkan di wilayah mana? Coba kita tanya ke Pak Yoyo ini. Ya, Pak Yoyo. Jadi masih banyak seperti yang di Raci itu desa bukan sebelahnya Masangan. Desa Masangan itu juga sebuah desa yang juga butuh sebuah pelayanan di sana untuk kecukupan air bersihnya. Cuma terkendala kita dengan infrastruktur yang harus kita bangun, kemudian kapasitas sumber yang ada. Karena sumber kita di situ berada di selatan jalan. Sedang Patuburan itu di utara, Masangan itu di utara jalan. Kita sudah komunikasi ya itu pada di pemerintah daerah, baik itu dengan DPR juga, pemerintah desanya juga. Ya, pemerintah desanya juga di sana. Itu pakai sumber yang mana kalau ke Masangan, Pak? Kalau ke Masangan itu kita juga harus ngambil tetap dari sumber sono. Sumber sono. Iya. Atau kalau enggak kita juga tapping beli lagi ke Surabaya. Cuma tapping ke Surabaya ini juga kita itu sudah ngajukan berapa tahun? 2 tahun yang lalu juga belum direalisasi oleh Surabaya dengan alasan debitnya kurang, tekanannya juga kurang, itu seperti itu. Itu sebenarnya prihatin bagi saya sebagai pengelola di Pasuruan itu yang memiliki umbulan tapi nggak bisa pakai sendiri secara langsung, harus beli pada pihak di luar Pasuruan. Surabaya ini juga kita dilematis, kondisi kita memang sudah terlambat sekali PDAM ini untuk mengakses potensi yang ada ini. Nah,
hal-hal semacam inilah yang memang harus segera bisa kita data, kita komunikasikan pada pemerintah daerah. Kemudian kalau PDAM mampu pembiayaan PDAM ya akan kita biayai sendiri. Tapi untuk membangun sebuah infrastruktur air bersih itu memang tidak murah gitu loh. Tidak seperti hanya kita membangun pipa 3D atau 3/4 ya. Kita harus hitung sekian tahun ke depan, itu sudah harus kita hitung. Jangan sampai ini sekarang dibangun 5 atau tahun ke depan sudah tidak bisa melayani lagi gitu loh. Karena kebutuhan masyarakat kan tentu semakin bertambah ya. Itu harus kita pikirkan. Itu ada salah satu itu. Kemudian yang ada di Pagak, yang daerah Pagak, kemudian Kalianyar itu juga masih banyak yang sangat membutuhkan karena wilayah-wilayah itu memang airnya sangat tidak layak untuk dikonsumsi gitu loh. Itu menjadi tugas-tugas ini kami kebetulan bersama. Pak, saya coba membacakan lagi ini pemirsa dari Warta Bromo. Jadi ini ada Pak Zainul Aja. Pak Zainul Aja ini bertanya lagi, program terbaru yang akan dilakukan PDAM Girina Tirta Kabupaten apa? Maaf, baru nyimak. Jadi program terbaru. Nah, yang dimaksud program ini program terhadap untuk kegiatan pelayanan ya barangkali. Nah, karena kita ada beberapa program itu di manajemen juga ada program. Oh gitu. Di pelayanan kita juga ada program. Pak sini tadi? Pak Zainul Aja. Pak Zainul Aja ini wilayah di mana ya Pak? Nah, ini boleh tahu. Kalau apakah kalau bertanya di wilayah kabupaten mungkin berarti wilayah kabupaten ya. Soalnya belum Jadi tahu. seperti yang sampaikan tadi di awal, program-program baru kita tahun-tahun ke depan ini kita fokus yang mendampingi unggulan ini. Karena unggulan ini sudah startnya groundbreakingnya kemarin sudah dilaksanakan launching, dan tahun 2019 atau 2 tahun ke depan itu sudah harus dioperasionalkan. Ya, jadi kita program kita fokus penyiapan baik itu infrastruktur lahan dan semuanya untuk SDM juga ya. Nah, SDM untuk bisa mengakses unggulan itu nanti bisa langsung 2019 masyarakat sudah bisa menikmati. Intinya seperti itu. Dari 5 kecamatan yang dilewati pipa itu tadi. Ini ada lagi dari Pak Sucipto Budianto. Nah, ini tadi kan kita sempat tadi ada penghargaan top BMD yang meraih kinerja dan keuangan ya, manajemen keuangan. Nah, setelah penghargaan itu kira-kira ada lagi nggak yang diincar? Nah, ini Pak Sucipto ini yang. Ya, jadi penghargaan itu kita tidak mengincar kok Pak. Jadi itu mengalir saja, kita terima, kita bekerja sesuai dengan apa yang harus kita lakukan demi kebaikan perusahaan dan kemaslahatan masyarakat Pasuruan kan. Nah, penghargaan itu diberikan oleh sebuah lembaga independen di luar sana, eksternal. Nah, yang kita incar apa? Tidak ada yang kita incar. Cuma kita harus berusaha. Kita tidak berpuas diri dengan penghargaan itu, gitu loh. Sebenarnya kita kalau menyadari, oh sebenarnya orang luar melihat kita sudah bagus. Tapi kami sendiri merasa itu belum sebagus banget, gitu loh. Tetapi itu harus kita akui bersama bahwasanya itulah hasil yang kita peroleh kan seperti itu. Jadi incaran targetnya bukan ke arah penghargaan, tapi kita harusnya adalah bagaimana melayani masyarakat lebih baik lagi. Intinya seperti itu. Jadi, masalah nanti dapat penghargaan lagi, ya alhamdulillah. Gitu aja. Jadi berprinsip ke tadi ya, ketiga K3 tadi ya. K3 itu prinsip yang harus kita pegang. Karena K3 aja kita belum semuanya wilayah bisa kita berikan cover. Maksimal tadi. Jadi ada tadi sempat disinggung ada di wilayah Patuguran Rejoso, itu baru saja akan menikmati, terus coba diikhtiarkan di yang Masangan, yang di Pagak juga ya. Ini coba ada yang di Kalirejo itu mana? Seberang sungai yang sudah kita rencanakan kemarin. Ya. Jadi itu Kalangannya. Nah, itu bagian-bagian sisi
bagaimana mengoptimasi pelayanan PDAM terhadap warga Pasuruan. Nah, ini tentu pengembangan pelayanan, mengoptimalkan, ini tentu bagaimana juga mengkreasikan diri, menata tubuh strukturnya. Ya. Ini tentu harus kita tanyakan juga bagaimana wis berkembang ngakeh sampai 12 sampai 24 terus sampai lagi kira-kira SDM-nya nyungkupi opo menambah opo meningkatno kualitas. Iki perlu ditakokno lho. Ya. Iki Bapak bisa langsung serentak ditanya kepada teman-teman. Mungkin Pak Andrianto ya. Nah, dari kecamatan itu dengan teman-teman. Selama ini kami mencoba untuk SDM itu kebutuhannya harus terukur. Jadi kita tidak menginginkan pegawai yang terlalu banyak. Jadi pegawai itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Nah, berkaitan dengan pengembangan PDAM ke depan yang nantinya juga akan ke arah peningkatan pelanggan. Yang penting kami arahnya adalah kualitas. Jadi bukan ke kuantitas. Jadi nanti kualitas SDM itu juga dibarengi dengan peningkatan teknologi. Jadi pengembangan teknologi. Kemudian Pak Direktur ini juga sangat intens sekali, concern sekali terhadap pengembangan teknologi itu. Jadi kami sekarang ini mengembangkan suatu sistem yang nantinya juga akan bersifat menyeluruh. Nah, itu nantinya sistem itu kita harapkan powerful. Jadi mulai dari berkaitan dengan eksternal maupun internal. Oke. Jadi itu kan sekaligus juga harapan ya. Nah, harapan ke depan PDAM. Nah, ini mungkin sekaligus juga langsung ke harapan PDAM dan harapan secara utuh bagaimana Pak? Memang kalau melihat harapan kita tuh tidak ada ya harapan yang kita kecil ya, harapan kita muluk-muluk ya. Tapi kita harus mengukur bahwa kita mengharap tidak langsung jadi kayak Simsalabim. Itu pun Pak Ayo kesini sudah 4 tahun, baru tahun ini bisa mendapatkan top TMD ya. Pengakuan itu ya. Tidak mengira karena kami di bawah jajarannya tidak mengira kalau seperti itu. Alhamdulillah. Kalau emang ada penambahan yang tadi Pak Andi sampaikan bahwa ke depan ada penambahan pelanggan sekian ribu. Tapi kalau kita berproses dengan teknologi, kan kita tinggal satu orang untuk melaksanakan kegiatan berapa ya. Tidak harus menambah pegawai. Artinya efektivitas itu yang diperlukan. Harapan kami ke depan yang tadi itu 3K itu harus terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, bisa enak. Kami di jajaran Bapak Ayo bersyukur bahwa di Pak Ayo bisa memenuhi K3 itu. Oke, terima kasih Pak. Ini gongnya ke Pak Yoyo ini bagaimana ini ke depan? Ada nggak Ryan yang ingin dicapai? Ini tentu punya cita-cita dia, ya kan Pak ya di PDAM. Nah, bagaimana Pak Yoyo? Iya, jadi mungkin saya sedikit cerita dulu ketika saya di FIT ya. Apa harapannya nek awakmu dadi direktur kaya apa kan seperti itu. Terus butuh waktu berapa kan seperti itu. Tentunya bangun itu kan nggak bisa apa yang disampaikan tadi simsalabim. Saya masuk saya jadi kan seperti itu berproses, kan harus proses. Nah, itu pada saat itu saya nyampaikan hanya saya butuh waktu 10 tahun, Pak. Seperti apa? Paling tidak apa ya? Paling tidak seperti Kabupaten Malang atau Kabupaten Sidoarjo. Manajemennya seperti itu. Kami memiliki kantor yang representatif, layak, sehingga karyawan juga nyaman bekerja. Kemudian harapan kami ke depan ada sebenarnya tidak terlalu muluk, tapi dream, keinginan, impian itu harus tetap kita bangun setinggi-tingginya kan. Itu seperti itu. Tinggal nanti berapa yang kita peroleh. Kalau nggak ono impian, nggak usah nyambut gawe kan gitu. Berarti nggak berani tantangan kan. Nah, itu di internal kami bangun sistem yang pertama. Yang kedua, proses seleksi nanti harus betul-betul mengqualified.
kita harus menyeleksi calon-calon pegawai yang betul-betul mampu menjalankan. Jangan sampai seperti yang kemarin-kemarin lah. Kita tahu bahasanya PDAM ya. Nah, itu cukup. banyak orang yang meleset itu perusahaan dulur anak menantu kan jauh. Ya. Itu harus kita harus berani mengarah ke sana ya, karena Perbaikan, ya. saat ini pun lembaga usaha itu termasuk juga pekerjanya harus dilengkapi dengan semuanya kan harus sertifikasi keahlian kan. Itu yang harus kita bangun ke sana. Jadi kita tidak bisa hanya karena titipan tidak bisa. Nah, harapannya dengan efisiensi pegawai, efisiensi biaya itu kita bisa membangun ke sana. Tapi ya itu tadi kembali pada kuncinya ada kualitas. Ya, tidak cukup hanya kuantitas tapi kualitasnya aja. Kita kalau punya kualitas SDM yang ini nggak terlalu banyak-banyak udah selesai. Apalagi zaman sekarang sudah zamannya teknologi. Kita sudah tidak bisa lagi kalau manual-manual seperti Ketinggalan. Itu sudah ketinggalan nanti. Kita harus berpikir ke sana. Ya untuk ke sana bagaimana? Ya. Itu tadi saya gugah pada teman-teman ini belajar. Jangan takut salah, ya kan? Iya. Orang bisa itu karena awalnya dari salah. Ya, tapi jangan mengulang kesalahan, intinya kan seperti itu aja. Okay. Itu mungkin seperti itu. Iya. Jadi kita jangan sampai mengulang kesalahan yang sudah kita lakukan. Kita ke depan harus lebih baik lagi. Intinya seperti itu. Terima kasih Pak Andrianto, Pak Rusdi, terutama Pak Yoyo, Direktur, sudah hadir di sini ngobrol Pasuruan di Ngopi Rakse. Gahwa Rakse, sorry. Gahwa Rakse, ini kopine soalnya. Gahwa Rakse. Jadi Bolowarmo, ada banyak hal yang kita dapat dari PDAM, dari kebutuhan dasar air, kebutuhan air ini kita sudah sebut ini harus dikelola. Ternyata pengelolanya juga punya ada aturan lagi. Ada banyak hal yang harus dikelola, harus diatur. Mulai dari sisi manajemen, SDM, bagaimana mengatur pendistribusian tugas dan sebagainya, bagaimana mengatur keuangan, bagaimana mencapai target-target keuangan, target-target pelayanan tentunya, bagaimana puas masyarakat, PDAM sehat. Saya kira itu. Dan cukup sekian di Gahwa Rakse kali ini. Terima kasih. Wassalam.